kami dari kelompok 2, kami akan membawakan materi mengenai lintas budaya. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Rinalia Fauzia Bermani. 你们好，我叫 Nur Aisyah Batubara. Konnichiwa, hajime masutte. Watashi no namae wa Roshi desu. Annyeonghaseyo, jaunan Syafika Eo. Bonjour, Ausi Jui Bipri Purba. Hello, call me Austin Saragi. Menurut Purwanto, budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada di dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem, nilai, norma-norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. 7 unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem kepercayaan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, 7. Sistem kesenian. Pentingnya komunikasi lintas budaya tidak dapat diabaikan karena kesalahpahaman atau kegagalan dalam berkomunikasi dapat mengakibatkan konflik, ketidaknyamanan, dan bahkan kegagalan proyek atau kerjasama yang melibatkan individu dari berbagai budaya. Perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut A.B. Taylor, komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antar orang-orang berbeda bangsa, kelompok, ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebutkan komunikasi antar budaya atau disingkat dengan KAB. Sementara itu, komunikasi lintas budaya atau KLB atau Cross Cultural Communication secara tradisional membandingkan fenomena komunikasi dalam budaya-budaya berbeda. Contoh, bagaimana gaya komunikasi pria dalam budaya Amerika dan budaya Indonesia. Tapi lambat laun KAB dan KLB sering dipertukarkan. Menurut Lily Worry, komunikasi antar budaya terjadi jika si pengirim pesan adalah satu anggota budaya, sedangkan penerima pesannya adalah anggota budaya lainnya. Jadi dalam komunikasi antar budaya terdapat pertukaran informasi berupa pertukaran makna yang terdiri dari simbol antar dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang berbeda. Dalam komunikasi antar budaya terdapat penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal dalam menyampaikan makna ataupun pesan. Pada pemakaian sehari-hari, komunikasi lintas budaya sering digunakan dalam mewakilkan komunikasi antar budaya. Padahal dalam komunikasi lintas budaya lebih memfokuskan pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk kultur yang baru. Perbedaan komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi lintas budaya, yaitu awalnya diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok, suku, bangsa, dan ras berbeda negara. Karena pasti beda negara, pasti beda kebudayaan. Contohnya itu, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan pertukaran pelajar di Prancis, dia harus belajar dan beradaptasi dengan bahasa, adat istiadat, dan gaya hidup orang Prancis. Misalnya dia mungkin perlu memahami bahwa orang Prancis biasanya makan malam lebih larut dibandingkan orang Indonesia, atau bahwa mereka biasanya mencium pipi sebagai bentuk sapaan. Yang kedua, menekankan perbandingan kebudayaan. Contohnya, mahasiswa Indonesia harus membandingkan dan memahami adanya perbedaan antara kebudayaan Prancis dan Indonesia. Misalnya, dia mungkin perlu memahami bahwa di Prancis, orang biasanya lebih menjaga jarak pribadi dibandingkan orang Indonesia, atau bahwa mereka lebih menghargai waktu dan kecepatan waktu dibandingkan budaya di Indonesia.
Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Contohnya, seorang Jawa dan seorang Batak mungkin memiliki cara berbicara yang berbeda, tetapi mereka dapat memahami satu sama lain dan beradaptasi dengan gaya komunikasi masing-masing. Kedua, menekankan interaksi yang terjadi antar pribadi yang berbeda latar belakang kebudayaan. Contohnya, seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Internasional di Australia, dia berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya yang berasal dari berbagai negara seperti Cina, India, Brazil, dan lainnya. Meskipun mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda, mereka belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Misalnya, mahasiswa tersebut mungkin perlu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih langsung dari temannya yang berasal dari Australia, atau memahami kebiasaan temannya yang dari Cina, mungkin lebih pendiam dan pemalu. Simbol dan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Nah, simbol berasal dari bahasa Latin symbolicum, semula dari bahasa Yunani symbol, yang berarti tanda untuk mengartikan sesuatu. Sebuah simbol adalah sesuatu yang terdiri atas yang lain. Suatu makna dapat ditunjukkan oleh simbol. Cincin merupakan simbol perkawinan, bendera merupakan simbol suatu negara, sedangkan jilbab adalah simbol bagi wanita muslim dalam dan sebagainya. Bahasa adalah alat yang dapat mengembangkan cara manusia hidup, berpikir, berpengetahuan, menyusun konsep tentang dunianya, dengan mengungkapkannya secara lisan maupun tulisan. Simbol dan bahasa memiliki peran yang amat penting dalam komunikasi antar budaya, yakni sebagai cerminan budaya itu sendiri dan dapat kita jadikan sebagai karakteristik budaya tersebut. Nah, berikut contoh dari penggunaan simbol dan bahasa dalam komunikasi antar budaya, yaitu ada simbol. Simbol juga memainkan peran penting dalam komunikasi antar budaya. Misalnya, dalam budaya Barat, mengangkat ibu jari biasanya berarti baik atau oke. Namun, dalam beberapa budaya lain, gestur yang sama mungkin memiliki makna yang berbeda atau bahkan dianggap tidak sopan. Oleh karena itu, memahami makna dari berbagai simbol dan gestur dalam budaya yang berbeda dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Etnosentrisme adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Pluralitas bangsa Indonesia yang mencakup berbagai suku, agama, ras, dan golongan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya masalah etnosentrisme. Fenomena ini melahirkan berbagai persoalan di mana setiap kelompok berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain, seringkali memicu pertarungan kepentingan di berbagai daerah. Contohnya itu perilaku carok dalam masyarakat Madura merupakan salah satu contoh etnosentrisme di Indonesia. Carok yang merupakan tindakan pembunuhan sebagai respon terhadap gangguan terhadap harga diri seseorang. Terkadang dipandang sebagai berperilaku brutal dan tidak rasional. Pandangan tersebut muncul ketika konsep carok dinilai oleh kelompok masyarakat lain yang cenderung menganggap bahwa penyelesaian konflik dengan kekerasan tidaklah rasional dan tidak manusiawi. Konteks budaya tinggi dan budaya rendah. Komunikasi konteks tinggi merupakan jenis komunikasi di mana sebagian besar informasi diketahui oleh orang yang terlibat. Sementara itu, hanya sedikit yang dibagikan secara eksplisit dalam pesan. Dalam budaya konteks tinggi, penekanan lebih diberikan pada cara pesan disampaikan daripada isi verbalnya dengan kepekaan terhadap isyarat non-verbalnya. Nah, dalam budaya konteks tinggi, komunikasi cenderung kuat terbuka, di mana konflik dianggap berpotensi berbahaya dalam setiap interaksi komunikasi. Masyarakat yang menganut budaya ini memperlakukan konflik dengan berhati-hati. Beberapa negara yang tergolong menganut budaya konteks tinggi antara lain itu ya adalah Amerika Latin, Jepang, Cina, Amerika, Korea, dan Indonesia. Contohnya itu di dalam Indonesia. Komunikasi sering kali terlibat banyak isyarat nonverbal seperti senyum, tatapan mata, dan kontak fisik yang sopan.
Pesan-pesan seringkali tidak diungkapkan secara langsung melalui kata-kata, tetapi lebih sering disampaikan melalui isyarat nonverbal dan konteks situasional. Misalnya dalam pertemuan keluarga atau pertemuan sosialisasi. Nah, ekspresi wajah dan bahasa tubuh sering digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban antara anggota. Sementara itu, komunikasi konteks rendah menunjukkan bahwa jumlah informasi yang disampaikan lebih besar daripada yang diketahui oleh penerima. Pesan verbal yang memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan pesan nonverbal atau kontekstual. Nah, contohnya itu masyarakat dengan budaya konteks rendah adalah masyarakat Afrika yang lebih mengandalkan kata-kata dalam menyampaikan pesan daripada ekspresi nonverbal. Nah, negara-negara yang menganut budaya konteks rendah yaitu termasuk Jerman, Swiss, dan Amerika Utara. Nah, berikut adalah karakteristik budaya konteks tinggi dan karakteristik konteks rendah. Yang pertama itu karakteristik konteks tinggi. Yang pertama, persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkannya. Seorang anggota dalam budaya HCC mungkin akan lebih cenderung mempercayai sebuah isu jika disampaikan oleh orang yang mereka percayai atau dianggap memiliki hubungan personal yang kuat, meskipun isu tersebut sebenarnya dapat dipertanyakan kebenarannya benar atau tidak. Contohnya nih, saya bergosip nih. Ju ini pas saya bergosip kepadanya, dia kan dekat dengan saya, dia pasti akan lebih percaya akan gosip yang saya sampaikan daripada yang disampaikan oleh saudara saya yang bernama Yeni. Karena Yeni itu dan Jui tidak terlalu dekat atau tidak terlalu akrab. Nah, yang kedua, persepsi pada relasi tugas. Contohnya di tempat kerja. Seorang manajer dalam budaya HCC mungkin akan lebih mempertimbangkan hubungan personal dengan anggota timnya daripada hanya fokus pada penyelesaian tugas secara efisien. Mereka mungkin akan mengutamakan kesejahteraan tim secara sosialisasi daripada hasil semata. Contohnya nih, di tempat kerja, seorang manajer mungkin akan lebih sering mengadakan acara makan siang atau mengopi bersama dengan timnya untuk memperkuat hubungan sosialisasi di antara mereka daripada hanya fokus pada penyelesaian tugas-tugas harian. Yang ketiga, persepsi terhadap logis tidaknya informasi. Contohnya itu dalam kita memilih sebuah tempat makan gitu kan. Saat memilihnya itu, seseorang akan lebih cenderung mengikuti rekomendasi teman-teman mereka yang telah mengunjungi tempat tersebut daripada hanya mempertimbangkan menu dan harga secara rasional. Karena kan kalau kita mendengarkan rekomendasi mereka. Nah, yang keempat, persepsi terhadap gaya komunikasi. Saat berbicara dengan teman-teman, seseorang mungkin akan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara yang hangat dan ramah untuk menunjukkan kedekatan emosional dan memperkuat hubungan sosial. Yang kelima, persepsi terhadap pola negosiasi. Contohnya itu kan ketika kita membeli barang di pasar, kita mungkin akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dengan penjual, berbicara tentang hal yang tidak terkait dengan pembelian, untuk membangun hubungan yang lebih bernegosiasi tentang harga. Contohnya itu kan kita bernegosiasi tentang suatu barang seperti barangnya ini bagus ya, barang ini kurang bagus sedikit ya. Disitulah kita bernegosiasi agar barang itu bisa berkurang harganya seperti yang kita mau gitu. Nah, yang keenam, persepsi terhadap informasi mengenai individu. Dalam sebuah kelompok pertemanan, teman-teman mungkin akan lebih menghargai kehadiran dan dukungan emosional satu sama lain daripada hanya memperhatikan prestasi atau kesuksesan individu masing-masing. Nah, yang ketujuh, membentuk pesan.
ketika memberikan petunjuk kepada anak-anak untuk membersihkan kamar mereka, seorang ibu mungkin akan menggunakan kode-kode atau pesan tersirat seperti apakah kamu sudah melihat di sekitar sini, daripada hanya mengatakan silahkan bersihkan kamarmu. Contohnya itu kan seperti ini, orang tua pasti akan, kamu tidak nampak ya anak tetangga itu, kamar dia bersih, rumah dia bersih. Di situ dia memberikan pesan agar kita membersihkan kamar tanpa dia langsung memberitahu kita tentang kamar kamu kotor, kamu bersihkan dong kamar kamu, seperti itu. Nah, kedelapan, reaksi terhadap sesuatu. Ketika menghadapi masalah atau konflik, anggota budaya HCC mungkin akan lebih cenderung menahan diri untuk menunjukkan reaksi emosional secara terbuka daripada mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas. Contohnya nih kan, ketika saya menghadapi konflik dengan Rosi, saya mungkin akan mencoba menahan diri untuk tidak menunjukkan kemarahan secara terbuka, tetapi kemudian akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Rosi secara pribadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kesembilan itu pandangan terhadap in-group dan out-group. Dalam sebuah kelompok persahabatan, anggota kelompok mungkin akan menerima dan menghormati perbedaan budaya atau latar belakang individu lainnya. Dan mereka akan tetap menjaga hubungan yang hangat dan inklusif meskipun perbedaan tersebut. 10. Pertalian antara pribadi. Saat anggota keluarga sakit, keluarga mungkin akan berkumpul untuk memberikan dukungan emosional dan praktis kepada anggota keluarga yang sakit, menunjukkan pendekatan dan kebersamaan dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Yang ke-11 itu yang terakhir, konsep terhadap waktu. Saat mengadakan pesta ulang tahun, mungkin tuan rumah akan lebih memperhatikan kehadiran tamu dan suasana yang hangat daripada hanya memperhatikan ketetapan waktu mulainya acara itu. Mereka mungkin akan lebih fleksibel terhadap waktu dan lebih memprioritaskan interaksi sosial yang menyenangkan. Selanjutnya itu karakteristik budaya konteks rendah atau LCC. Yang pertama, persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkannya. Seorang individu akan lebih cenderung mempercayai sebuah informasi atau berita berdasarkan pada kebenaran dan kejelasan isi informasi tersebut tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Misalnya, seseorang mungkin akan mempercayai hasil penelitian yang didukung oleh data yang kuat tanpa memperdulikan siapa peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Yang kedua itu persepsi pada relasi tugas. Di tempat kerja, seorang manajer mungkin akan lebih fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang diberikan dan pencapaian target kerja daripada hanya memperhatikan hubungan sosial atau keakraban di antara anggota tim. Nah, yang ketiga itu persepsi terhadap logis tidaknya informasi. Saat mengambil keputusan, seorang konsumen mungkin akan lebih mempertimbangkan fakta dan data yang disajikan secara rasional daripada yang mengadakan emosi atau basa-basi yang disampaikan oleh penjual. Yang keempat, persepsi terhadap gaya komunikasi. Seorang atasan mungkin akan menggunakan komunikasi langsung dan formal saat memberikan arahan kepada bawahannya untuk memastikan pesan yang disampaikan jelas dan tidak disalahartikan. Yang kelima, persepsi terhadap pola negosiasi. Dalam sebuah pertemuan bisnis, para negosiator mungkin akan fokus pada argumen nasional dan data yang mendukung daripada hanya mengandalkan faktor emosional atau pertimbangan personal. Nah, yang keenam, persepsi terhadap informasi mengenai individu. Saat melakukan rekrutmen karyawan, seorang HRD mungkin akan lebih memperhatikan kualifikasi dan pengalaman kerja individu tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial atau latar belakang keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu.
Selanjutnya itu yang ketujuh, bentuk pesan. Ketika memberikan instruksi kepada anak-anak untuk membersihkan kamar mereka, seorang orang tua mungkin akan menyampaikan pesan secara langsung dan eksplisit tanpa meninggalkan ruang untuk penafsiran yang salah. Yang ke-8, reaksi terhadap sesuatu. Nah, ketika menghadapi situasi stres di tempat kerja, seorang karyawan mungkin akan menunjukkan reaksi emosional secara terbuka, mungkin akan mencari solusi secara langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ke-9, pandangan terhadap e-group dan out-group. Dalam sebuah kelompok sosial, anggota kelompok mungkin akan membedakan antara anggota kelompok sendiri dan anggota kelompok di luar kelompok. Dan mungkin akan lebih memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan anggota itu sendiri. Yang ke-10 itu pertalian antara pribadi. Hubungan antara individu dalam budaya konteks rendah mungkin akan cenderung lebih rendah dengan interaksi yang lebih bersifat formal dan transaksional. Nah, yang terakhir itu konsep terhadap waktu. Dalam sebuah rapat atau acara, peserta mungkin akan menghargai ketepatan waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dengan disiplin, menunjukkan konsep yang terorganisir terhadap waktu. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti berbeda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya berkembang dan banyak dibantu oleh teknologi, seperti Google Translate, yang memungkinkan manusia untuk bebas berkomunikasi. Komunikasi antar budaya memiliki beberapa fungsi, salah satunya untuk membantu individu dan kelompok memahami budaya orang lain, mencapai tujuan bersama dalam hubungan internasional, dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Contohnya seperti perbedaan budaya salam antara Jepang dan Indonesia. Kesimpulan dari materi kami ialah komunikasi lintas budaya merupakan hal yang krusial dalam dunia yang semakin terglobalisasi ini. Dalam menghadapinya, penting bagi individu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya satu sama lain. Bahasa dan ekspresi nonverbal memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan pesan, sementara adaptasi dan fleksibilitas menjadi kunci dalam memperoleh kesuksesan dalam interaksi lintas budaya. Demikian hasil video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.